Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Studio Pesisir C akan mempresentasikan dokumen final RZBP 3K Kecamatan Palang dan Kecamatan Tuban dengan konsep perencanaan kawasan pesisir berbasis Blue Economy. Kenalkan, saya Arika Zalani Putri dengan NRP akhir 1096. Untuk bagian pertama yaitu tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang laut. Jadi untuk perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi itu berangkat dari potensi masalah yang ada di dokumen awal, lalu dicari isu strategisnya, baru perumusan visi dan misi. Nah, untuk tujuan kebijakan dan strategi ini adalah penjabaran dari visi misi itu sendiri. Jadi untuk tujuan pengelolaan WEP 3K Kecamatan Palang dan Kecamatan Tuban itu mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan yang produktif, berdaya saing, dan berkeadilan melalui optimalisasi sumber daya kelautan dan pemberdayaan masyarakat berbasis blue economy. Untuk kebijakannya itu adalah kerangka hukum dari tujuan ini sendiri. Pertama ada pengembangan sumber daya kelautan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan lingkungan kelautan, dan pengembangan blue economy. Untuk strateginya ada 3-4 per poin kebijakannya, dan itu isinya langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai kebijakan tersebut. Next. Perkenalkan, nama saya Farhan Kamudani dan ada paket 1098. Sekarang kita masuk ke rencana struktur laut. Jadi untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pelabuhan perikanan, di mana terdapat di 3 titik, yaitu PPI Palang, Karangagung, dan Karangsari. Dan arahan pengembangan sebagai berikut: 1. Meningkatkan infrastruktur pelabuhan, fasilitas keselamatan perairan, dan konektivitas untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan sektor perikanan. 2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan keselamatan pelayaran dan pengelolaan hasil perikanan. 3. Mengimplementasikan teknologi dan inovasi dalam pemantauan, penangkapan, dan distribusi hasil perikanan secara efisien. 4. Menerapkan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab terhadap ekosistem laut dan pesisir. Dan yang kelima, meningkatkan konektivitas pelabuhan dengan wilayah perdagangan dan pasar melalui sistem transportasi yang lebih baik. Yang kedua ada sentra kegiatan perikanan tangkap, di mana terdapat pada 12 titik pada wilayah laut kami. Kemudian untuk arah pengembangannya, yang pertama ada pengembangan sumber daya alam berkelanjutan dengan menerapkan prinsip tangkap ikan ramah lingkungan dan zona konservasi laut. Yang kedua, peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir melibatkan stakeholder lokal dalam perencanaan dan pengelolaan sektor perikanan. Yang ketiga, mengembangkan sektor pengelolaan hasil perikanan lokal dan fasilitas pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Yang keempat, mengembangkan potensi wisata dan edukasi perikanan untuk mendukung kesadaran lingkungan dan keberlanjutan sektor ini. Dan yang kelima, terakhir, meningkatkan infrastruktur pesisir untuk mendukung distribusi hasil perikanan dan mendongkrak ekonomi lokal. Oke, perkenalkan saya Jasarika Pramesi Dewi dengan NRP Aktif 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan untuk sentra kegiatan perikanan budidaya dan juga destinasi pariwisata. Untuk sentra kegiatan perikanan budidaya di area Palang dan Tuban ini tuh merupakan perikanan budidaya KJA Krama Jaring Apung dengan arahan pengembangan komoditas unggulan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat dan potensi pasar ekspor. Dan yang kedua, menetapkan sistem pengolahan limbah budidaya untuk mencegah eutrofikasi dan pencemaran perairan. Untuk visualisasi petanya ada di ini, untuk peta sentra kegiatan perikanan budidaya. Selanjutnya ada destinasi pariwisata di Kecamatan Palang dan juga Kecamatan Tuban. Itu ada 2 pariwisata, yaitu Pantai Bum dan juga Pantai Kelapa. Untuk arahan pengembangannya sendiri yaitu penyediaan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, dan yang kedua pelibatan warga lokal dalam pengembangan pariwisata. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Bindung dengan NRP ID 1131. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem jaringan transportasi yang terdiri dari 2, yaitu pelabuhan dan jalur pelayaran. Untuk pelabuhannya sendiri itu ada 4. 1 untuk pelabuhan khusus berupa fasilitas offshore, dan 3 lainnya berupa pelabuhan perikanan. Kemudian untuk jalur pelayarannya berupa jalur pelayaran kapal migas. Kemudian untuk arahan pengembangannya di sini ada 4. Yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana navigasi pelayaran. Yang kedua, penguatan sistem keamanan dan keselamatan pelayaran. Yang ketiga, penataan zonasi daerah lambung kapal. Dan yang keempat, pengelolaan lingkungan di alur pelayaran. Saya Jasarika Pramesi Dewi, NRP Akhir 11. Selanjutnya sistem jaringan
energi dan kelistrikan. Di sini tuh ada sistem jaringan energi kelistrikan untuk rencana pipa gas bawah laut dan rencana pipa minyak bawah laut serta infrastruktur lepas pantai yang ada di Kecamatan Palang dan Tuban. Untuk arahan pengembangannya sendiri itu ada peningkatan keamanan dan keandalan pipa, lalu yang kedua pemeliharaan rutin dan pemeriksaan berkala pada instalasi lepas pantai dan pipa bawah laut. Oke, selanjutnya itu saya Bagus Satya Pratama Yahya. Saya di sini menjelaskan sistem jaringan sumber daya air. Di sini ada petanya. Untuk arahan pengembangannya yang pertama yaitu melakukan pengolahan berkelanjutan terhadap air tanah dan air permukaan. Yang kedua, membangun waduk, embung, dan jaringan distribusi air bersih yang efisien. Untuk yang terakhir yaitu melakukan pemantauan kualitas dan debit air secara rutin. Oke, perkenalkan nama saya Rama Abiyat Fernanda, RP 1106. Berikutnya adalah rencana pola ruang laut, yang dimana yang pertama ini ada zona pariwisata, terdiri dari wisata jet ski dan ski air, untuk total luasnya 27.000 sekian hektar, untuk tidak sesuainya 52%, kurang sesuai 48%, dan berikutnya ada wisata pancing, kurang sesuai 9%, sesuai 91%, lalu ada wisata selam, yang dimana itu ada kurang sesuai itu 2%, lalu tidak sesuai itu 98%. Untuk yang berikutnya adalah wisata snorkeling, yang dimana kurang sesuai itu 99% dan tidak sesuai itu 1%. Next. Untuk yang berikutnya ada kawasan wisata, yang dimana itu ada sesuai 41% dan kurang sesuai 59%. Untuk yang di sebelah kanan ini ada tabel perhitungan dari kawasan wisata tersebut. Lalu ada berikutnya ada arahan pengembangan dari zona pariwisata. Yang pertama itu ada pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai aktivitas pariwisata yang dapat memadukan unsur pembangunan budaya dan pariwisata serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu yang berikutnya ada pemantapan daya tarik wisata bahari untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan menarik investasi sesuai dengan keberlanjutan konservasi perairan. Lalu yang berikutnya ada pengembangan edukasi dan partisipasi untuk wisatawan. Lalu ada masyarakat setempat juga. Untuk yang berikutnya ada perencanaan pengembangan pariwisata dengan pendekatan kewilayahan, pengembangan produk wisata dan pasar yang terintegrasi dalam kesatuan sistem. Lalu yang berikutnya ada pengembangan sarana prasarana yang menunjang kegiatan wisata bahari serta integrasi kegiatan bahari dengan pemanfaatan ruang yang memiliki potensi strategis. Perkenalkan, saya Rizky Akbar Ramadan dengan NRPAK 109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelabuhan perikanan yang mana terdapat analisis keseluruhan pelabuhan di mana rekomendasi berdasarkan hasil skor merupakan pendirian pelabuhan perikanan tingkat PPI hingga PPP. Kemudian ada peta zona pelabuhan perikanan pada wilayah perencanaan beserta arah pengembangannya dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah, penegakan aturan untuk keterlibatan, penyusunan wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan atau WKOP, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan. Perkenalkan, nama saya Deboy Sumadikirin Sana, NRP 118. Jadi di sini ada kawasan zona perikanan budidaya. Yang pertama ada budidaya kerapu yang ditunjukkan dengan warna merah, itu berarti kurang sesuai, dan warna hijau berarti sesuai. Kemudian next ada budidaya kerang hijau. Next ada budidaya keramba jaring apung. Next ada budidaya rajungan yang tidak sesuai semua. Kemudian next ada budidaya rumput laut. Next ada budidaya udang. Dan berikut merupakan arahan pengembangannya. Jadi yang pertama itu ada mengembangkan infrastruktur pendukung seperti keramba jaring apung di daerah yang memiliki kesesuaian tinggi. Kemudian mengembangkan budidaya udang, kerang, dan rumput laut di daerah yang memiliki kesesuaian tinggi. Memastikan limbah budidaya agar tidak mencemari perairan sekitarnya, memberikan insentif dan bantuan permodalan bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha budidaya. Dan yang terakhir untuk yaitu meningkatkan kapasitas pembudidayaan melalui pelatihan dan transfer teknologi. Adapun zona perikanan tangkap yang datanya ada dari bulan Januari sampai Desember, di sini bisa terpapar. Untuk warna kuning itu artinya daerah penangkapan ikan tingkat sedang, untuk hijau itu tingkat tinggi, dan yang merah itu tingkatnya rendah. Next. Ini ada bulan Juli sampai Desember. Next. Dan ini adalah intersect dari bulan Januari sampai Desember. Jadi bisa dilihat untuk PP perencanaan kita itu mayoritas
ada di daerah penangkapan ikan yang tinggi sedang. Kemudian untuk arahan pengembangannya, yang pertama itu menerapkan kuota tangkap berdasarkan potensi lestari sumber daya ikan di wilayah perairan. Yang kedua, mengembangkan teknologi tangkap ikan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Kemudian penetapan wilayah tangkap sesuai dengan zonasi yang mempertimbangkan jenis alat tangkap dan spesies ikan target. Kemudian ada membagi zona tangkap berdasarkan kapasitas kapal, memberikan pelatihan dan bantuan teknis bagi nelayan, dan menindak tegas praktik illegal fishing di wilayah tangkap. Perkenalkan, nama saya Arika Zarani Putri dengan NRPA 1096. Selanjutnya masuk ke bab skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan. Jadi untuk alternatif pilihannya itu ada dua, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan ekonomi di sektor kelautan. Jadi untuk perumusan yang dari alternatif pilihan pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari mencari komoditas unggulan perikanan, lalu lanjut membuat target peningkatannya, lalu bisa kita lihat bagaimana kedepannya itu dengan proyeksi, baru membuat perumusan atau alternatif strateginya. Jadi ini untuk komoditas unggulan perikanan itu ada 3, ikan kuniran, ikan tembang, dan ikan tongkol yang tersebar di 3 desa yang ada di Kecamatan Palang dan Tuban. Lalu untuk dari sini baru kami merumuskan alternatif atau strateginya di sini menyesuaikan dengan rencana di bab sebelumnya, struktur ruang laut dan pola ruang laut. Bisa dilihat programnya dan tahapan pelaksanaannya. Perkenalkan, saya Watan dengan RPA 1098. Saya masuk ke arahan kebijakan perlindungan tong pada sempadan pantai. Untuk perlindungan tong untuk fungsi lindung pada kawasan sempadan pantai di Kecamatan Tuban dan Palang berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2020 RW Kabupaten Tuban ditetapkan di sebagian wilayah Desa Godok seluas 12,9 hektar. Lalu untuk ketentuan umum penerapan zonasi kawasan sempadan pantai adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengoptimalan pemanfaatan ruang terbuka hijau. 2, pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan. 3, diperkenankan kegiatan kesebutan untuk perlindungan kawasan. 4, diperbolehkan dilakukan kegiatan budaya pesisir dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir. 5, diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dan wilayah pesisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6, pelarangan membuang limbah secara langsung. Dan 7, lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi kawasan-kawasan lindung. Perkenalkan, saya Rizky Akbar Ramadan dengan NRPA 1099. Berikut adalah peta ekosistem laut pada wilayah perencanaan yang dapat dimanfaatkan sebagai pelindung sempadan pantai dari abrasi maupun badai. Baik, perkenalkan saya Rama 1106. Berikut adalah arahan pemanfaatan dari ruang pesisir. Berikut ini merupakan indikasi program dari arahan pemanfaatan mulai dari rencana struktur ruang, lalu ada rencana pola ruang, dan yang terakhir itu ada di zona perikanan budidaya. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Widya Mardika dengan RPR 1105. Saya akan menjelaskan mengenai peraturan sesuai kegiatan pemanfaatan dan zona pemanfaatan ruang perairan pesisir atau KKPR. Next. Nah, berikut merupakan matriks KKPR perairan pesisir di mana ada I yang kegiatan yang diperbolehkan, pemanfaatannya itu harus sesuai dengan zona fungsi dari zona yang telah direncanakan. Kemudian yang kegiatan yang tidak diperbolehkan itu di mana kegiatannya itu bertentangan dengan fungsi dari zona itu tersebut. Kalau kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin ini merupakan kegiatan yang diperoleh tapi harus memperhatikan tentang analisis dampak lingkungannya atau AMDAL. Berikut merupakan kegiatannya ada 133 di mana dibagi menjadi per zona pariwisata, kemudian perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan kawasan konservasi, kawasan ekosistem mangrove. Perkenalkan, nama saya Delphi Ranjan Gertamu Bolon, NRPA 1099
Di sini saya akan menjelaskan mengenai arahan pengendalian pemanfaatan ruang perairan pesisir. Yang pertama kita akan membahas ketentuan perizinan. Ini ada undang-undang dari tahun ke tahun. Terus kita masuk ke peran serta masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk partisipasi dalam proses perencanaan tata ruang. Yang kedua, bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang. Dan yang ketiga, bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Oke, saya Jasarika Pramesti Dewi dengan NRP akhir 1111. Selanjutnya ada intensif dan disinsentif serta arahan sanksi. Untuk insentifnya sendiri, mekanisme insentif ini diberikan ke beberapa kriteria sebagai berikut. Ada 6 kriteria. Lalu insentif ini yang diberikan kepada fasilitas persetujuan, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan dan publikasi. Tentang saya harus Diana Adinuruk, NRP akhir 1131. Sini saya akan menjelaskan disinsentif, di mana kebalikannya dari insentif, yaitu berupa punishment atau hukuman bagi mereka yang tidak melaksanakan peraturan sebagaimana mestinya. Dapat dilihat dalam Permen KP nomor 28 tahun 2021, pemberian disinsentif non fiskal kepada pelaku usaha terdapat 2. Yang pertama, pemberian kompensasi atau imbalan kepada pihak yang dirugikan, dan yang kedua, pengenaan biaya dampak pembangunan. Kemudian untuk disinsentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ada 2 juga, yaitu yang pertama persyaratan khusus dalam perizinan, dan yang kedua pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. Oke, selanjutnya ada arahan sanksi. Untuk dasar ketentuannya sendiri itu sanksi administratif untuk pemanfaat ruang WP3K yang melanggar ketentuan, aktivitas yang melanggar ketentuan dan mengubah fungsi ruang. Perubahan fungsi ruang diperiksa melalui audit tata ruang oleh menteri atau gubernur. Lalu sanksi administratif tanpa audit jika pemanfaat ruang tidak memenuhi ketentuan. Untuk aktivitasnya terdiri dari sebagai berikut. Lalu ada dasar sanksi administratif, yaitu pengawasan pemanfaatan ruang, simpangan implementasi RZWP3K, kesepakatan instansi, dan peraturan sektoral. Lalu sanksi sosial, sanksi izin lokasi, peringatan tertulis, pembekuan sementara, pencabutan izin, dan sanksi izin pengelolaan, peringatan tertulis, benda administratif, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Yeay, foto-foto. Foto.